Berarti ini ibu mengakui ya kalau emang ibu ini banyak beberapa minta uang sama orang di jalan. Saya cuma minta tolong ke orang kasih. Iya, minta ya. Minta. Nih, gitu. Sedangkan ibu orang kaya gini. Kalau untuk saya sih orang kaya, Bu. Kalau untuk saya, karena rumah saya belum tentu sebagus ini. Ini ada berita viral, agak nyebelin sih ini beritanya, tentang pengemis. Ternyata punya rumah yang sangat bagus. Pas lihat dia ngemis, kita kasihan. Setelah lihat rumahnya, kita jadi kasihan kepada diri kita sendiri. Gimana sih ini ceritanya? Tajaniho, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, itu besok sudah terakhir close PO ya guys ya. Kalau sudah close PO sudah nggak bisa dipesan lagi. Pemesanan bisa via Tokped atau Shopee, yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman nonton video ini setelah close PO, teman-teman bisa belanja, bisa order kaos ini di bulan depan, tanggal 1. Kaos yang Intan pakai, gambarnya adalah Fatwo, dokter terhebat di zaman 3 negara. Kalau teman-teman pengen tahu siapa itu Fatwo, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Yang Intan pakai kan polo shirt nih, ada juga yang kaos oblong. Selain Fatwo, ada juga tokoh-tokoh Tiongkok lainnya, kayak Kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang, Konfusius, Hakim Pao, Kerasakti, tokoh Samkok juga lengkap, mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, Huang Zhong, sampai antagonisnya Cao Cao dan Lupu juga ada. Okay, let's start. Oh ya Bu, ini kita kasih tahu ya. Bapak diem dulu. Ini kita kasih tahu ya Bu. Ibu minta-minta, itu ada pidananya, itu ada pidananya. Bisa, nggak boleh itu kan. Oh, iya. Awalnya berita ini viral di medsos tentang lansia yang diduga dieksploitasi oleh anaknya disuruh ngemis. Dalam video itu kelihatan jelas lansia itu nangis karena merasa dipaksa sama anaknya. Menurut TikTok, lansia ini berkeliaran di daerah Kelapa Gading, Jakarta. Si anak nunggu dalam bajai, meanwhile si ibu disuruh ngemis. Per orang si ibu itu minta 50 sampai 100 ribu. Kalau si ibu itu tidak mendapatkan duit, dia akan dimarahi sama anaknya, bahkan ditendang. Kan Bapak ketemu saya juga tuh. Di itu, Uncle Win, Muara Karang. Ingat nggak? Ingat nggak? Yang Bapak tendang tuh ibu Bapak tuh. Kenapa disuruh minta-minta? Saya nggak suruh minta-minta. Gimana nggak suruh minta-minta? Orang minta sama saya 100 ribu, turun dari bajai tuh. Lo tendang tuh orang tua lo. Habis itu gue samperin lo. Terus suruh jalan. Pantas gak? Suruh jalan. Sedangkan orang tua Anda jalan aja sudah susah nih, ya kan? Anda pegang aja nggak mau. Yang waktu itu pegang sampai pemulung yang pegangin. Terus lo tendang depan mata gua. Karena viral tuh di TikTok, YouTuber Pratiwi Novianti beserta dinas sosial mau ngebantu si ibu tersebut. Pertama-tama yang dia temui anaknya dulu. Ternyata anaknya lagi nyantai di kafe. Nenek kemana Pak? Nenek. Iya. Terus enak banget ya, orang tua renta begitu, terus lo diem aja duduk bajai nunggu setoran ya. Hebat ya. Ini kan bapak masih sehat juga. Iya. Kenapa nyuruh orang tua? Ibunya yang disuruh ngemis, kenapa nggak bapak cari kerja? Bapak masih sehat, nggak cacat loh tangannya. Kakinya nggak cacat kan? Mau alasan apa? Mau alasan sakit? Ayo cek kesehatan, rumah sakit. Intinya, kenapa orang tua bapak disuruh minta-minta tuh suruh kenapa? Ini sehat nih, wih gemuk banget. Iya. Ngopi lagi. Bisa ngopi. Iya bisa ngopi loh, ini tempat mewah ya. Jadi ceritanya si anak ini dulunya sopir Grab. Karena nggak BEP nih jadi sopir Grab, akhirnya banting setir menjadi pengemis. Apakah jadi pengemis BEP? Bukan cuman BEP guys. Untungnya banyak lah, wong satu orang dimintain 50 sampai 100 ribu. Dengan dalih si ibu itu kakinya sakit, nggak punya duit buat beli obat.
Bahkan menurut berbagai sumber ada yang bilang nih kalau pendapatan mereka dari hasil ngemis itu sampai 11 juta per bulan. Tadi bilang Cici paling tua, sekarang ibu. Karena saya kan bangkrut gitu loh. Jadi kitanya Ya situ yang Kerja. Iya, makanya sekarang saya lagi apa? Lagi ngopi. Kalau cari kerja di jalan, kenapa duduk di sini? Saya kan ada main GrabCar, ya kan? GrabCar mobil, ya. Saya ambil mobilnya kredit, angsurannya terlalu mahal, hampir mau 6 juta. Matic CC-nya gede. Aslinya si ibu itu mau dibantu ya untuk dikasihkan ke dinas sosial. Lah kok ternyata setelah didatengin rumahnya bagus guys, rumahnya miliaran. Tadi saya pikir kalau ibu itu butuh dievakuasi, gitu. Makanya kita mau bawa ke panti tadinya. Lah gimana nggak bagus? Harga rumahnya aja 1,2 M loh. 2.380 juta. Terus kita beli rumah cuma 1,2 doang. Tapi orang ada uang dong Bapak punya rumah. Setelah ngomong-ngomong sama si ibu tersebut, si ibu itu juga bilang kepada Bu Novi bahwa dia tidak dipaksa. Dia melakukan itu atas kemauannya sendiri. Kalau berita yang viral di medsos, dia bilangnya dipaksa. Ini agak beda juga dengan kesaksian dari tetangga-tetangganya, karena tetangganya itu sering ngedenger kalau si anak itu sering marah-marah kepada ibunya, bahkan sering dipukul kalau nggak ngasih duit, kayak gitu. Berarti ini ibu mengakui bahwa ibu ngemis dan berpura-pura bohong untuk minta beli obat dan Bukan bohong, memang benar-benar sakit. Bener. Sering ke Muara kalau Ini benar. yang depan keren ini. Sorry ya, kalau obat itu kan BPJS sebenarnya tercover. Itu yang pertama. Dia Terus pakai obat Cina. beli obat setiap hari nggak? Ini ngemis setiap hari kan? Bukan, maaf dulu, ini kan ada videonya. Ibu benar nggak mengakui? Iya. Mengakui. Iya, betul. Tapi emang nggak dipaksa sama anaknya. Ibu Nggak yang ada, mau. nggak ada. Dia. Tapi ibu seolah-olah ibu minta beli obat buat ini, buat itu gitu ya? Iya. Dinas Sosial DKI Jakarta itu pun ngedatengin rumah ibu dan anak ini yang berada di Jakarta Utara. Dinas Sosial itu ngasih teguran secara persuasif karena ternyata ibu dan anak ini berada dalam kategori berkecukupan. Rumahnya bagus, rumahnya 3 lantai, dan mereka nggak bisa masuk dalam kategori penerima bantuan sosial. Oke, melalui video ini ada yang Intan pengen sampaikan. Semoga video yang Intan buat ini tidak menginspirasi teman-teman untuk jadi pengemis. Selagi badan masih sehat, tenaga masih kuat, ya kerja dong. Apapun itu pekerjaannya, ya minimal lah ya. Jadi ojol itu kan ya pasti bisa. Malu-maluin loh kalau ngemis kayak gini. Pepatah itu mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ngasih itu lebih baik daripada menerima. Itu loh, lihatin si bapak gendut kayak gitu, tenaganya juga masih kuat. Kalau mau cari kerja pasti loh dia itu bakal dapet. Ya memang ya, minta-minta itu jauh lebih gampang daripada bekerja. Dari segi penghasilan pun kalau dapatnya 11 juta per bulan, wah ini jauh di bawah income-nya Intan. Padahal Intan siang malam itu mencicili komputer sampai matanya Intan itu sakit. Dapatnya jauh di bawah 11 juta. Tapi ya bukan kayak gini dong aturannya hidup. Kita hidup ini untuk berkarya, bukan untuk minta-minta. Kalau teman-teman ngikuti video-videonya Intan itu sering bilang, bukan cuman bilang doang, ada buktinya, ada sejarahnya kalau etnis Tionghoa itu dikenal sebagai pekerja keras. Bukan terkenal di Indonesia saja ya sebagai pekerja keras, tapi di seluruh dunia. Para leluhur kita meski dizolimi, mereka itu bisa menggerakkan perekonomian di kota itu. Contohnya apa? Contohnya Glodok. Intan pernah bikin sejarahnya Glodok, di mana etnis Tionghoa itu menggerakkan perekonomian di Jakarta, bukan cuma di Indonesia doang. Intan juga pernah ngebahas Chinatown, di mana etnis Tionghoa itu menggerakkan perekonomian di San Francisco setelah diperlakukan sejelek itu sama orang-orang Amerika. Kalau teman-teman mau nonton, linknya ada di deskripsi.
Nah, hal baik kayak gini nih loh guys yang harus diteruskan. Jangan bikin malu leluhur yang sudah berjuang berdarah-darah ngebangun image sebagus itu terus kita tinggal ngerusak doang. Oke, sampai di sini dulu bahasan kita hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.